Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan dari alat cek kuantum magnetic resonancy analyzer ya. Nah, di sini kita mulai dari peredaran darah di jantung dan otak. Kita tandai yang warna kuning-kuning saja ya, karena kalau warna hijau itu artinya normal, biru itu ringan, kuning itu sedang, dan merah itu berat. Di sini nampak adanya yang pertama kristal atau plak kolesterol warnanya kuning, sehingga menunjukkan di dalam pembuluh darah ini ada plak-plak kolesterol ya, sehingga akan mengakibatkan ini peredaran darahnya kurang lancar karena tertutup oleh plak-plak. Kemudian kuning yang kedua adalah hambatan pembuluh darah. Jadi karena adanya plak-plak tadi sehingga mengakibatkan pembuluh darah itu ada sumbatan ya. Kemudian kuning yang selanjutnya adalah kelenturan pembuluh darah. Pembuluh darah itu seharusnya ada elastis. Di sini kuning sehingga dia agak kaku ya, atau cukup kaku. Next, di sini ada kebutuhan darah otot jantung. Jadi darah yang menuju jantung itu kan melewati saluran-saluran dan ototnya ini terdeteksi kebutuhannya kurang tercukupi. Kemudian ada juga kebutuhan darah otot jantung juga kurang ya. Kebutuhan darah otot jantung ya, ini numpuk gambarnya. Terus kemudian ada tekanan ejeksi dari bilik kiri jantung, itu kuning juga. Dan terakhir adalah elastisitas pembuluh darah otak. Jadi suplai darah yang menuju otak ini warnanya kuning sehingga sangat kekurangan. Ya otomatis nih efeknya bisa jadi pusing-pusing, migrain, vertigo, rasa yang tidak nyaman ya. Karena pembuluh darah yang ke otak ini kekurangan untuk suplai darahnya. Next kita berlanjut kepada fungsi paru dari from hasil analisa. Di sini terlihat ada kapasitas vital visi itu warnanya merah dan tekanan parsial CO2 di dalam darah arteri paru ini merah. Jadi ini kebanyakan CO2 ya, zat CO2 yang ada di dalam paru-paru. Paru-paru kan seharusnya yang banyak adalah O2, namun di sini kelebihan dari CO2 atau karbon dioksida. Kemudian lanjut ke pemeriksaan organ ketiga adalah fungsi saluran pencernaan. Di dalam form ini menunjukkan yang kuning di sini ada gerakan peristaltik lambung ya. Jadi di sini menunjukkan lambung itu agak kaku ya. Seharusnya elastis, lemes gitu untuk meremes-remes ini ya, makanan yang masuk. Nah, di sini terjadi kekakuan sehingga nanti harus dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan ke fungsi awalnya menjadi hijau. Next, lanjut ke penyakit rematik tulang. Di sini ada dua yang kuning, yaitu koefisien penebalan tulang ya, koefisien penebalan tulang. Jadi ada penebalan ini di tulang-tulangnya. Kemudian ada koefisien rematik ya. Jadi ini sudah mulai ada gejala-gejala rematik. Nah, nanti makanya nanti terkadang kaku atau bagaimana itu ya, nggak nyaman lah di boyo atau di anggota badan tertentu karena ada faktor terdeteksi rematik. Kita berlanjut ke fungsi usus besar. Dari form hasil analisa menunjukkan koefisien penyerapan kolon ya. Jadi usus atau kolon itu kan melakukan penyerapan terhadap zat-zat makanan. Nah, di sini fungsinya sudah berwarna kuning sehingga dia ibaratnya kalau ada zat-zat makanan yang harus dia serap, dia ada sedikit ini ya, tidak maksimal begitu ya. Seharusnya bisa diambil 100%, karena sudah kuning berarti hanya bisa diambil 50%-nya gitu ya.
zat-zat makanan yang masuk melalui usus. Baiklah, yang terakhir itu adalah cek dari vitamin. Jadi alat kuantum ini juga membaca level vitamin yang ada di dalam badan kita ya. Di sini menunjukkan ada 4 titik kekurangan vitamin ya dari rangkaian-rangkaian vitamin. Nah, yang pertama itu adalah vitamin B1-nya sudah kuning, artinya sudah menurun gitu, menurun terus. Selanjutnya setelah vitamin B1 itu pindah ke vitamin C ya. Vitamin C juga sudah low. Dan yang ketiga adalah vitamin E. Vitamin E dan yang terakhir adalah vitamin K. Jadi tubuh ini sementara kondisinya adalah terjadi penurunan dari 4 titik vitamin yang diperlukan untuk metabolisme di badan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Kita cari solusi dari problem tersebut, di mana keluhan yang ada adalah biasanya sering pusing, terus kemudian dalam seminggu 2 kali itu melakukan kerokan ya, karena tidak nyaman di area kepala. Terus mungkin juga tangan kaku-kaku dan pegel. Baik, yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah melakukan terapi stem cell, yaitu memperbaiki atau melakukan regenerasi terhadap sel-sel yang terjadi kerusakan pada organ-organ ya. Jadi di sini terapi stem cell itu adalah kita berupaya untuk memperbanyakkan diri sel-sel yang ada di badan kita, dan kita sel induk kita aktif kembali, karena sel induk kita ini saat kita berumur 21 tahun kan sudah stop. Nah, ini sel induk kita aktifkan kembali supaya dia nanti bisa melakukan penyembuhan di dalam badan kita sendiri. Nah, jadi untuk terapi stem cell ini bisa menggunakan produk ya dari farmasi Jepang yang namanya SOP Subarashi, yaitu Salmon Ovary Peptide, yaitu sel telur ikan salmon, yang mempunyai 4 paten fungsi, yaitu 1 meregenerasi sel, kedua melancarkan pembuluh darah, ketiga anti hipertensi, dan keempat adalah untuk mencegah penggumpalan darah. Jadi ini pengobatan stem cell yang menggunakan marine placenta atau plasenta dari ikan laut. Kalau orang barat biasanya menggunakan human placenta atau tali pusat. Nah, karena bahan dari manusia ini dilarang ya, di sini sudah ada teknologi di mana ribuan dokter sudah menggunakan produk ini untuk membantu kesembuhan terhadap gejala jantung ya. Kalau dari analisa di atas ini rata-rata terganggu di area jantung dan ke arah otak, suplainya terhambat karena adanya plak kolesterol. Demikian, terima kasih. Semoga informasinya ini bermanfaat dan bisa tetap diimbangi dengan terapi-terapi ya, misalnya bekam, akupuntur, reposisi, spuring balancing, dan lain sebagainya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.